Soalnya saya sudah nggak peduli nih, nggak peduli yang masih awam atau apa, nggak peduli. Bingung lah kalian. Selama ini saya selalu memberikan wejangan bahwa hidup adalah ruh Tuhan. Ini sudah bukan eranya, ini tinggi udah. Sekarang pertanyaan saya, kesimpulannya, kalau hidup itu lebih tinggi dari cinta kasih sayang, hidup itu lebih tinggi dari kesadaran, berarti hidup itu apa coba? Hidup itu adalah Tuhan itu sendiri sesungguhnya. Nah, kalau seperti itu, kenapa ada wujud yang ditungguin oleh hidup mengalami kemiskinan? Kenapa ada wujud yang ditungguin oleh hidup kalau hidup itu Tuhan? Kenapa ada wujud yang ditungguin hidup kok miskin? Kok susah? Kok menderita? Kok bermasalah? Maka hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Lah kok bisa seperti itu? Masa iya Tuhan sakit, Tuhan miskin, menderita, bermasalah? Itu dikarenakan Tuhan tak Nah, karena itulah praktek yang saya motivasikan adalah diam. Ketika bersamadi, setelah melakukan patrap manunggal jati, wahyu panca gaib tidak terpakai, wahyu pancalaku tidak terpakai, kesadaran tidak terpakai, apalagi yang lain. Karena semuanya itu tidak bisa menjangkau. Berarti kesimpulan dari keseluruhan yang sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah sedang mewujudkan yang dimaksud Tuhan, sedang menyatakan yang dimaksud Tuhan, sedang mijilake Romo. Tinggal seberapa kliknya jiwa raga kita mencerna apa yang dimaksud kesadaran, apa yang dimaksud kesadaran cinta kasih sayang, dan apa yang dimaksud kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika jiwa raga kita mampu mencerna itu, mampu mencerna kesadaran, mampu mencerna kesadaran cinta kasih sayang, mampu mencerna kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka pada saat itulah Romo mijil. Tuhan itu berwujud nyata.
Nah, kalau sudah seperti itu mau apa coba? Kalau sudah seperti itu mau apa coba? Mau sesuatu tinggal bersabda. Ingin sesuatu tinggal bersabda. Kalau saja apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, itu diawamkan, maka target kita adalah mewujudkan Tuhan. Agar tidak menjadi misteri seperti selama ini kita alami. Selama ini Tuhan itu misteri, kan? Sesuatu yang tidak bisa dicerna, sesuatu yang tidak bisa diungkap, ya. Alias misteri. Nah, selama kesadaran kita selalu menyadari bahwa Tuhan itu seperti itu, seperti itu, seperti itu, maka selama itu kita tidak pernah bisa menjangkau yang dimaksud Tuhan. Apalagi mengenalnya. Jauh bisa manunggal. Maka Tuhan sendiri sudah berkata, di dalam dadamu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhmu, jiwa ragamu. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhmu. Dan segumpal daging itu tersebut hati. Tempat aku menyimpan rahasia. Rahasiamu adalah rahasiaku. Artinya, tidak ada larangan bagi manusia untuk menjangkau Tuhan sesungguhnya. Tidak ada sesuatu tentang Tuhan yang manusia hidup itu tidak tahu. Ayat itu kalau disimpulkan kan seperti itu. Ya. Di dalam dada Adam ada segumpal daging. Atau secara umum, di dalam dada manusia itu ada segumpal daging. Yang jika daging itu baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu aku sebut, aku beri nama hati. Tempat aku menyimpan rahasia. Rahasiamu adalah rahasiaku. Nah, ayat itu kalau dimaknai berarti tidak ada sesuatu apapun tentang Tuhan yang kita tidak bisa tahu. Yang kita tidak boleh tahu itu nggak ada. Tinggal seberapa bersih otak atau pikiran kitanya, hati atau batin kitanya, kelamin atau syahwat kitanya. Tinggal itu saja. Dan yang mengetahui bersih atau tidaknya, terjaga atau tidaknya, otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita, adalah dia sendiri, kan? Yang menghendaki otak kita atau pikiran kita kotor atau enggak. Yang menghendaki hati atau batin kita kotor atau tidak. Yang menghendaki kelamin atau syahwat kita kotor atau tidak. Juga dia. Jadi, kalau tidak menjadi satu kesatuan dengan dia, sungguh
kita itu hanya akan menjadi permainan situasi dan kondisi dimanapun. Coba padahal renungkan. Andai semua manusia hidup adalah perwujudan yang dimaksud Tuhan. Kenyataan yang dimaksud Tuhan. Apa yang akan terjadi di dunia ini? Itulah kebodohan kita selama ini, Pak Dahlan. Jadi, diam ketika bersamadi setelah patrap yang saya motivasikan. Menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi adalah sesungguhnya tingkatan yang amat sangat tinggi. Karena itu adalah laku menyatakan Tuhan atau mewujudkan Tuhan atau mijilake Romo. Sebab karena itu kejadiannya super wow. Super wow. Nggak gampang. Karena kesadaran kita terlanjur mencerna kemustahilan tentang Tuhan. Dan kesadaran kita setinggi apapun bisa dipatahkan ketika diminta untuk membuktikan atau menyatakan yang dimaksud Tuhan. Jika tidak ada cinta kasih sayang hidup di dalam kesadaran itu. Ada tanda seru dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga sekarang ini. Lebih tinggi mana? Kesadaran, cinta kasih sayang, dan hidup. Coba jawab. Kalau panjenengan jeli menyimaknya dari awal, panjenengan tahu jawabannya. Ada 3 kan? Yang saya kupas malam ini kan intinya 3 kan? Kesadaran cinta kasih sayang, dan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah sekarang pertanyaannya, tinggi mana antara kesadaran dan cinta kasih sayang serta hidup?
Kesadaran adalah dunianya jiwa raga. Lebih saya sederhanakan lagi. Kesadaran adalah dunianya jiwa raga. Kesadaran cinta kasih sayang adalah dunianya hidup atau dunianya ruh. Sedangkan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah dunianya yang dimaksud Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, antara kesadaran, cinta kasih sayang, dan hidup lebih tinggi mana? Lebih tinggi hidup. Pringsewu mampu menangkap kepada segala yang dihidupi. Soalnya saya sudah nggak peduli nih, nggak peduli yang masih awam atau apa, nggak peduli. Bingung lah kalian. Nah, kalau hidup itu lebih tinggi dari cinta kasih sayang dan kesadaran, berarti hidup itu apa coba? Kesimpulannya berarti hidup itu apa coba? Selama ini saya selalu memberikan wejangan bahwa hidup adalah ruh Tuhan. Ini sudah bukan eranya. Ini tinggi udah. Sekarang pertanyaan saya, kesimpulannya, kalau hidup itu lebih tinggi dari cinta kasih sayang, hidup itu lebih tinggi dari kesadaran, berarti hidup itu apa coba? Hidup itu adalah Tuhan itu sendiri sesungguhnya. Nah, kalau seperti itu, kenapa ada wujud yang ditungguin oleh hidup mengalami kemiskinan? Kenapa ada wujud yang ditungguin oleh hidup, kalau hidup itu Tuhan? Kenapa ada wujud yang ditungguin hidup kok miskin? Kok susah? Kok menderita? Kok bermasalah? Maka hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Lah kok bisa seperti itu? Masa iya Tuhan sakit, Tuhan miskin, menderita, bermasalah? Itu dikarenakan Tuhan tak bercinta kasih sayang yang berkesadaran. Makanya harus dikembalikan, harus dimanunggalkan. Kesadaran dan cinta kasih sayang, inilah yang kita rampok dari hidup. Karena harta bendanya, miliknya, kita rampok sehingganya
ia miskin, ia menderita, ia bermasalah, lawang habis-habisan. Nah kalau sudah seperti itu, bagaimana kita bisa mijilake Romo? Bagaimana kita bisa menyatakan Tuhan atau mewujudkan Tuhan? Karena selama ini kita menggunakan kesadaran dan cinta kasih sayang kita bukan untuk mewujudkan Tuhan, melainkan untuk meraih kepuasan-kepuasan diri. Coba kalau Tuhan itu memiliki kesadaran dan cinta kasih sayang. Mana mungkin Tuhan itu diam ketika ada manusia miskin, ketika ada manusia bermasalah. Mana mungkin dia diam? Selama ini Tuhan kan diam saja. Padahal orang miskin di sana-sini ada. Orang bermasalah tersebar di seluruh penjuru dunia kan. Tapi Tuhan diam saja kan. Karena Tuhan tidak memiliki cinta kasih sayang. Cinta kasih sayangnya kita rebut. Kita gunakan untuk mencintai motor, mencintai mobil, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak. Kita gunakan untuk seperti itu. Hasil ngerampok itu bedal. Kesadarannya hasil ngerampok juga. Dan kesadaran hasil ngerampok itu tadi kita gunakan untuk merenungi dosa-dosa. Untuk merenungi penderitaan orang lain. Untuk merenungi penderitaan diri sendiri. Sehingganya Tuhan tidak tergugah. Untuk menolong, untuk membantu, tidak tergugah. Lalu kesadarannya sudah kita rampok. Kita rebut, kita ambil alih. Kita alih fungsikan lagi. Bagaimana Pak Dahlan? Singapura. Tapi awas jangan sampai nanti pulang dari sini nyampe di Singapura, aku Tuhan. Boleh, silahkan seperti itu boleh. Tapi harus bisa memerintah air, harus bisa memerintah angin, harus bisa memerintah api, harus bisa memerintah bumi. Tuhan kan bisa melakukan itu. Tapi kalau belum bisa, jangan sekali-kali ngaku Tuhan. Berarti Pak Web bisa melakukan itu? Bisa. Tapi untuk apa saya pamer-pamerkan? Buang-buang waktu. Itulah jalan yang sedang saya tunjukkan kepada panjenengan. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam diam. Karena diammu sedang berusaha menyatakan Tuhan. Sedang berusaha mewujudkan Tuhan. Sedang berusaha mijilake Romo. Bersungguh-sungguhlah di dalam menikmati rasanya kelakuan sendiri. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena itu sedang berusaha mewujudkan Tuhan. Atau menyatakan Tuhan. Atau mijilake Romo.
bisa satu kali saja, maka selamanya panjenengan bisa. Enggak perlu 2-3 kali. Satu kali saja bisa, panjenengan bisa selamanya. Karena ketika Tuhan di luar diri masuk, tidak mungkin dia akan keluar lagi. Karena dia sudah cukup lama merindukan ruhnya di dalam. Masih mencintai selain hidup, masih mengasihi selain hidup, masih menyayangi selain hidup, masih menyadari selain hidup, ya jangan harap sampai ke situ. Jangan harap sampai ke situ. Berarti kalau seperti itu, kita tidak boleh mencintai apapun dan siapapun, Pak Web. Kalau seperti itu berarti kita tidak boleh mengasihi dan menyayangi apapun dan siapapun. Berarti gagal paham. Karena kalau kita memang mencintai yang dimaksud Tuhan, mengasihi yang dimaksud Tuhan, menyayangi yang dimaksud Tuhan, tanpa selingkuh, berarti mencintai, mengasihi, dan menyayangi alam semesta seisinya, tanpa pamrih, tanpa ego, tanpa arogan. Jadi kalimatnya bukan boleh atau tidak boleh. Sudah pasti mencintai. Sudah pasti mengasihi, sudah pasti menyayangi. Apapun itu. Tapi tidak ada pamrih di dalamnya. Tidak ada ego di dalamnya. Tidak ada arogan di dalamnya. Artinya, misal saya punya pacar saya selingkuh, atau direbut orang lain, saya tidak sakit hati. Lalu nggak ada pamrih di dalamnya. Nggak ada ego di dalamnya. Nggak ada arogan di dalamnya. Tidak akan kecewa, tidak akan menderita, tidak akan tersiksa. Karena cinta, karena kasih, karena sayang. Sebab tidak ada ego, pamrih, arogan di dalamnya. Kalau yang kita cintai, yang dimaksud Tuhan. Kalau yang kita kasihi, yang dimaksud Tuhan. Kalau kita menyayangi, yang dimaksud Tuhan. Maka cinta, kasih sayang, yang keluar dari diri kita itu tidak ada egonya, tidak ada pamrihnya, tidak ada arogannya. Sehingganya kita tidak menderita, tidak sakit hati, tidak kecewa.
ada dualisme. Yang dimaksud Tuhan di luar dan yang dimaksud Tuhan di dalam. Yang dimaksud Tuhan di dalam adalah hidup yang memiliki dunia, kesadaran, cinta, kasih sayang.